Sore Mas Gun dan yang lainnya. Aku mau ngebales Mas Gun nih sama yang lainnya deh sekalian gitu kan ya. Oke, yuk kita analisa dari dua sisi, dari versinya Yai di Densu sama versinya si Gurun di KDM. Yuk kita lihat dari pertama alur ceritanya. Oke, versi Yai, alur ceritanya Yai menyerahkan HP-nya ke Gurun gitu kan ya, untuk diperbaikilah intinya gitu kan ya. Yai sudah mengingatkan di situ ada file-file pribadi, intinya jangan sampai hilang atau jangan sampai di apalah gitu kan ya, intinya gitu. Nah terus si Gurun bilang jangan khawatir gitu kan, saya juga punya file-file pribadi. Nah si Gurun nunjukin file pribadinya dia dari HP-nya dia, memperlihatkan secara pribadi intern ke Yai. Oke, secara intern dari HP-nya Gurun ke Yai, ke mukanya Yai. Ini aku juga punya Yai, intinya begitulah ya bahasa kasarnya. Nah gitu. Terus kalau dari versinya Gurun di KDM, Yai datang ke rumahnya, lagi ada tamu ya. Di sini aku nggak mau nyebut suku karena dia yang sendiri yang nyebutin suku, si Gurun sendiri. Ada tamu di gazebo, di situ tempat nongki, ada driver, berarti kan ada 3 nih orangnya, tamu, driver, sama penerima tamu. Penerima tamu ini tuan rumah dia, kita anggap gitu kan ya, diduga nih dia suaminya atau kerabat dekat gitu sebagai penerima tamu. Nah kemudian Yai datang ke situ menunjukin data pribadinya dari filenya HP-nya si Yai itu sendiri di muka umum. Muka umum itu ada 3, oke? Tamu, driver, dan penerima tamu. Oke, yang di situ ada tuan rumah, bisa jadi ada tuan rumah dia sendiri, si Gurun, suaminya atau kerabat gitu kan. Sekarang kita lihat dari sisi pemindahan data pribadi Yai ke laptop gitu kan ya. Yai jelas di situ kalimatnya hanya menyebut Gurun dari kronologis ceritanya. Berarti yang mindahin HP siapa? Yang mindahin data HP ke laptop. Berarti dari ceritanya Yai di Densu itu Yai nyebut sudah pasti si Gurun yang mindahin karena HP ku ada di Gurun. Yai tidak menyebut siapa-siapa di situ. Kemudian yang bakar sajadah. Untuk yang bakar sajadah itu guys, di tengah malam dari pengurus RT itu menemukan suatu kejanggalan. Jadi di lahan yang kosong di atas itu yang banyak semak-semaknya, ada kasur, ada bantal, ada guling, ada sejadah. Tapi sejadahnya itu nggak ngadep kiblat guys, ngadep ke utara sama selatan. Dan ada daleman wanita BH termasuk itu. Intinya kita kan juga curiga guys, takut ada apa-apa. Jadi dari pengurus RW langsung menindaklanjuti ke lokasi karena tidak ada yang merasa yang punya. Akhirnya ketimbang terjadi sesuatu, itu diputuskan untuk dibakar guys. Itu guys. Logikanya tengah malam di sawah di tengah sawah dan hutan itu banyak pohon-pohon besar, ngapain guys begitu. Pada salvo kok kalem ngomongnya. Pada salvo intinya. Part seru guys. Part seru banget guys. Tahu nggak? Si Sahara nangis gara-garanya apa? Gara-garanya podcastnya Densu yang soal dia kemarin itu tidak jadi ditayangin. Padahal kan dia udah bikin ya serangkaian cerita alibi pencitraan gitu ya. Udah disiapin kayak semalaman kayaknya yang nyiapin mereka ya. Gimana caranya biar bisa berbalik lagi gitu ya. Biar netizen simpati lagi ya. Ternyata kemarin sesuai polling pada nggak setuju kalau podcastnya ditayangin.
Padahal udah nangis-nangis ya, udah. Gimana dong? Ini gimana ini Sahara? Gimana kamu? Sahara, apakah engkau bisa tidur nyenyak malam ini dan malam-malam berikutnya? Tawa jahat. Saya lagi ketawa jahat. Ya, kalau versi si Gurun ini ngejelimet. Karena alur ceritanya kan Nyai datang ke situ lagi ada tamu, terus di gazebo itu juga ada driver, terusnya ada ibaratnya penerima tamu dia sendiri gitu kan ya. Di situ bisa jadi ada dia sendiri, ada suaminya atau gitu kan ya, ada kerabat di situ kan ya, bisa jadi gitu kan ya, tuan rumah lah. Jadi kita ngitungnya tamu, driver, tuan rumah. Oke. Nah, sekarang kita analogikan gini, anggap laptop itu ada dua. Laptop itu ada dua. Di kronologis alur ceritanya Gurun, Yai datang ke rumahnya memperlihatkan data pribadinya dari HP-nya. Nah, sekarang kita analogikan laptopnya ada dua, inventaris sama pribadi. Mungkin nggak seorang tamu memindahkan file orang, file Yai gitu kan ya, dari HP-nya ke inventaris, ke laptop inventaris. Itu namanya lancang. Jangankan laptop pribadi, ke laptop inventaris aja itu sudah namanya lancang. Oke, kalau tamu nggak mungkin. Kemudian kita lihat dari sisi driver. Oke, misalnya driver itu sekalian mengelola manajemen, misalnya di inventaris gitu ya, sekalian mengelola manajemen usahanya si Gurun. Itu masih masuk logika. Memindahkan data file pribadi si Yai ke laptop inventaris gitu. Itu masih logika ya kalau ke laptop inventaris. Tapi kalau driver memasukkan file datanya dari HP si Yai ke file datanya si laptopnya si Gurun, itu udah lancang dan sangat lancang. Sedekat apa pertanyaannya driver tersebut nih ke si Gurun gitu. Kemudian kita lihat dari sisi ibaratnya dia secara pribadi. Berarti kan tidak menutup kemungkinan yang memindahkan ke laptopnya si Yai ke sampai salah ngomong dah kuntung gue. Yang memindahkan data pribadinya si Yai dari HP ke laptop inventaris tidak menutup kemungkinan si Gurun sendiri atau suaminya atau kerabat terdekatnya, seperti misalnya kakak kandung, adik kandung, kakak ipar, adik ipar, seperti itu gitu. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari sisi gentle si Yai langsung nyebut si Gurun nuduh, tapi kalau dari sisi si Gurun ngejelimet. Dia data pribadi Mbak Sahara ada di laptopnya, katanya. Ini guys, sepertinya ini makin seru kasus Sahara sama Yaimin ini ya, karena data pribadi masing-masing sudah mulai beredar. Jadi harus semangat kalian guys.